Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الله أكبر الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فيا عباد الله فيا أيها المؤمنون أوصيني وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة والصدق والأمانة فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في محكم فرقانه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan karunia dan rahmatnya kepada kita, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesejukan di dalam kehidupan kita berupa cipratan air hujan yang menyenangkan. Dan mudah-mudahan hujan yang Allah turunkan ini menjadi sayyiban nafi'a, yaitu curahan percikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala yang berguna bermanfaat untuk kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan Allah Subhanahu wa taala jadikan hujan yang Allah turunkan ini menjadi nikmat bagi kita. Bukannya nikmat, justru menjadi nikmat. Apa bedanya nikmat dengan nikmat? Nikmat itu adalah kenikmatan, rezeki yang baik yang dapat kita nikmati, yang biasanya kita katakan selamat menikmati. Itu bahasa Arabnya ni'matun. Tetapi nikmat itu justru berbeda, berjauh bedanya dengan nikmat, yang artinya adalah bala, yang artinya adalah cobaan, yang artinya adalah ujian. Maka sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada kita dan juga kepada seluruh keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berantingkan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmat, menjadi penebar kasih sayang bagi seluruh alam semesta, terutama kepada kita hari ini sebagai umatnya. Sidang jamaah Jumat yang berbahagia,
marilah senantiasa kita bertakwa kepada Allah. Bertakwa dengan menjalankan segenap perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Al-Kahfi yang mana ayatnya telah khatib bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah perumpamaan, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perumpamaan ini hakikatnya agar hati manusia ini menjadi luluh, agar jiwa daripada hamba-hamba Allah ini menjadi lunak dan yakin serta menerima apa yang telah difirmankan oleh Allah di dalam kalamnya. Apa perumpamaan tersebut? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wadrib lahum masalal hayatid dunya." Berikanlah perumpamaan kepada mereka wahai Muhammad akan kehidupan di dunia. Kehidupan al-hayah ad-dunya, yaitu kehidupan di dunia. Sebelum kita kaji lebih lanjut, mari kita kaji terlebih dahulu kata dunia itu apa hakikatnya. Di dalam bahasa Arab, kata dunia berasal dari dana yadnu dunuwan danawatan, yaitu sesuatu yang dunu, yang sedikit, sesuatu yang dekat. Bahkan danawah itu juga dapat diartikan adalah sesuatu yang rendah lagi hina. Madhallah bahasa Arabnya. Ketika kita menyebut kata dunia, dunia itu dekat, benar. Karena kita hidup hari ini di sebuah kehidupan yang terdekat dengan kita itu adalah dunia. Meskipun Allah Subhanahu wa taala sebutkan hari akhirat itu dengan kata ghadin, seperti di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena hari esok juga hari yang dekat. Tetapi dunia ini adalah suatu kehidupan yang teramat sangat dekat dengan kita hari ini, yang kita berada di dalamnya. Dan juga ad-dunya, dunuun itu artinya qillah, sesuatu yang sedikit. Mungkin ada orang mengatakan, dunia ini banyak, kalau kita gali tanah itu banyak emasnya, gunung itu kita kaji banyak lagi material-materialnya. Maka manusia akan mengatakan, dunia ini penuh dengan apa yang diinginkan oleh setiap manusia. Tapi bagi orang yang beriman, yang memahami betul arti daripada dunia itu, yang artinya sedikit, maka sidang jamaah dimuliakan oleh Allah, dunia ini benar-benar sedikit bagi orang-orang yang beriman. Nikmat yang Allah berikan ke dunia ini, rahmat, ada 100 rahmat yang Allah ciptakan, satu yang Allah turunkan ke bumi. Melainkan 99-nya Allah simpan nanti di akhirat sana. Maknanya sedikitlah urusan dunia kita ini. Kemudian danawah yang tadi kita sebutkan sebagai madhallah, kehidupan yang rendah, kehidupan yang hina, dan ternyata betul. Di dunia ini kita adalah orang-orang yang rendah. Ada orang-orang yang nanti akan tinggal di tempat yang tertinggi. Tempat tertinggi itu tidak ada di sini di dunia, tidak ada. Mungkin tempat tertinggi kalau di masjid ini yang mimbar ini, atau kalau di sebuah daerah ada jabatan yang tinggi, ada kantor yang tinggi bertingkat-tingkat. Tapi pertanyaan, sampai kapan dia akan tinggal di kantor itu? Pak Khatib Jumat 15 menit, 20 menit dia akan turun dari tempat tinggi ini. Karena kenapa? Tidak juga betah berada di tempat-tempat yang tinggi seperti ini untuk seterusnya. Kasidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat daripada dunia. Sesuatu yang dekat dengan kita dan sesuatu yang sedikit lagi hina di mata Allah Subhanahu wa taala tentunya. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Yaitu ibarat ya kehidupan dunia ini seperti air hujan
yang Allah turunkan. Seperti ini, ada turun hujan. Di mana air hujan ini akan menyirami tanaman-tanaman. Kan dikatakan, fakhtalata bihi nabatul ard. Dia akan bercampur, dia akan diserap oleh tanah, kemudian akan menjadi penyubur bagi tanaman-tanaman. Fa asbaha hashiman. Fa asbaha hashiman. Apa artinya? Tak lama kemudian, maka dedaunan yang tadi ranum, dedaunan yang segar, hijau, buah-buah yang bermanfaat, semua itu akan layu. Dedaunan yang hijau itu akan menguning kecoklatan, lalu kemudian jatuh berguguran. Tazruhu riyah, ditiupkan oleh angin-angin. Kasidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, dan Allah mampu atas segala sesuatu. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, "Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udah." Andai kata kehidupan di dunia ini tazinu indallah, kalau dia ditimbang pakai neracanya Allah, pakai timbangannya Allah, janaha ba'udah, ternyata ada nilai seberat janah, sayap daripada nyamuk. Sering kita lihat nyamuk di sekitar kita. Coba lihat nyamuk, sayapnya seberapa besar sayap nyamuk itu. Dikatakan oleh Rasulullah, kalaulah dunia ini meyum, ada nilainya di sisi Allah itu seberat sayapnya nyamuk, masaka, kata Rasulullah, kafiran minha syarbatama, maka Allah tidak akan memberikan bahkan seteguk air bagi orang yang kufur kepada Allah. Bagi itu yang kufur nikmat, apalagi kalau dia adalah kufur iman kepada Allah, wa na'udzubillah. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan yang lain dikatakan oleh Nabi agar kita lebih menghayati daripada kehidupan di dunia ini, bahwasanya Rasulullah telah bersabda, "Ma ana fid dunya", tidaklah aku ini di kehidupan dunia ini illa karakibin, kecuali ya sebagai seorang musafir sahaja, sebagai seorang pengembara, orang yang sedang berkelana, istazalla tahta syajarah. Pada suatu ketika di dalam pengembaraannya, di dalam safarnya, dia lelah, maka dia beristirahat sejenak. Dia temukan suatu pohon yang rindang, kemudian dia berhenti dan dia tidur sejenak di bawah, atau duduk-duduk sejenak dengan angin sepoi-sepoi yang ada di bawah pohon rindang itu. Summa raha, lalu kemudian setelah beberapa waktu dia berada di bawah pohon itu, setelah dia memakan bekalnya, kemudian dia siap, summa raha, baru kemudian dia melanjutkan perjalanannya, wa tarakaha, dan dia meninggalkan pohon itu. Maka kehidupan dunia kita ini macam bernaung di bawah sebuah pohon sahaja, tatkala kita sedang mengembara atau berkelana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah kesempatan kehidupan kita ini, bahwasanya di dunia ini kita dituntut untuk beramal. Hidup kita, mati kita, setiap nafas yang berhembus, setiap darah yang mengalir, semuanya ini kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada nafas yang kita berhembus dengannya, dengan hidung, alat pernafasan, paru-paru yang telah Allah titipkan kepada kita justru untuk bermaksiat kepada Allah, untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan segenap nikmat yang telah Allah berikan, boleh diartikan sebagai penebus misalnya,
supaya ada semangat dari diri kita bahwasanya ibadah kita ini lahir dan batin kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita beramal, kita hiasi dengan keikhlasan dan kesyukuran, maka kita ingat bagaimana nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, banyaknya luar biasa dan tidak sanggup untuk kita balas. Tapi kita berpikir seperti orang-orang yang ingin berterima kasih. Caranya bagaimana? Caranya dengan menebus misalnya. Maka dia menebus kebaikan-kebaikan daripada Allah, rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan dia melaksanakan sujud, ruku, dengan dia memperbanyak sedekah. Karena sedekah ini bukan hanya kaitannya dengan harta, tapi juga lafaz zikir kita itu adalah sedekah. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Senyuman itu adalah sedekah. Menyingkirkan benda yang tajam dari jalanan, sedekah. Dan yang paling ringan, paling mudah sedekah itu apa? Ketika kita tidak berlaku buruk kepada orang lain. Kalau seandainya kita di dalam kehidupan tidak berlaku buruk saja kepada orang lain, maka pada hakikatnya di situ kita sudah menjadi orang yang bersedekah, orang yang baik. Dan orang yang baik yang telah memanfaatkan kesempatan hidupnya. Padahal amalannya itu kan sepele sekali. Tidak berlaku buruk kepada orang lain. Sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga adalah amal. Amal yang akan kita himpun. Amal yang akan kita persembahkan kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena itu yang akan kita periksa kembali. Itu yang akan kita persiapkan. Jangan ada istilahnya empang bocor. Apa itu? Kalau ibarat kita sudah mempersiapkan satu bekal, kita letakkan bekal itu di dalam sebuah karung misalnya. Jangan sampai ternyata di suatu malam atau di suatu waktu karung kita ternyata sudah digerogoti, ada bocornya. Sehingga apa? Ketika kita memikulnya sampai kita ingin menghadap kepada Allah, ternyata waktu kita persembahkan itu adalah empang tadi yang kita katakan, namun tidak ada isinya, tidak ada amalnya. Ketika dihisab, apalah jadinya? Karena empang itu sudah kosong. Kasidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kata beliau, "Fa innal yawma 'amalun wala hisab." Hari ini di dunia ini kita beramal, tapi kita tidak dihisab. Meskipun kita bisa menghisab diri kita sendiri, menghitung-hitung, mengira-ngira, kira-kira sudah cukup bekal atau belum. Kalau sudah cukup, alhamdulillah, tinggal kita tambah-tambah lagi. Tapi kalau belum cukup, maka masih ada kesempatan. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Dan nanti di hari akhirat itu yang ada hanyalah hisab, perhitungan demi perhitungan, tapi tak ada lagi kesempatan untuk beramal. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita manfaatkan masa muda kita sebelum masa tua, manfaatkan waktu sehat kita sebelum datang waktu sakit. Mari kita juga manfaatkan waktu kaya sebelum datang kefakiran, dan juga manfaatkan masa luang sebelum datang masa sibuk, dan juga tentunya manfaatkan masa hidup sebelum datang ajal kematian. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبشكره تزيد الرحمات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله والسمع والطاعة لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله أقيموا الصلاة.